Hello everybody, welcome back again to Trivela with me Eagle Devara. Dan di video kali ini gue pengen nge-review TWS dari Irfan, yaitu Irfan Air Pro 4. Disclaimer terlebih dahulu, gue bukan seorang pakar audio, jadi gue bakalan berperan sebagai orang awam aja di sini nge-review TWS ini ya guys. Jadi jangan salahkan gue kalau misalnya reviewnya itu kurang mendalam atau kurang detail seperti yang kalian inginkan di reviewer audio lainnya. Oke, gue udah disclaimer, jadi kita langsung aja ke intronya. Sebelum kita masuk ke videonya, gue bakalan bahas harga dari Irfan Air Pro 4 ini terlebih dahulu. Gue dapet TWS ini di harga 830.000 dan harga aslinya adalah 1 juta lebih berapa gitu. Nanti gue tampilin di sini karena gue lupa juga. Dan gue beli ini di TikTok Shop ya, karena gue lihat itu diskonnya paling gede dari Shopee ataupun Tokopedia. Jadi gue check out di TikTok Shop aja guys, karena gue pemburu voucher gitu ya. Alright, ini adalah paketnya, udah penyok-penyok begini nggak tahu kenapa. Dan by the way, video ini mungkin akan tayang sebelum tahun baru ya, gue usahain. Tapi kalau sesudah tahun baru ya maafin gua guys, karena gua lagi sibuk mengerjakan banyak sekali tugas kuliah. Oke, ini dia box dari TWS-nya udah kelihatan dan terlihat di sana ada garansi 24 bulan yang sangat menggiurkan ya dari TWS ini. Inilah dia box dari TWS Irfan Air Pro 4. Kita bisa lihat ada kartu garansi 24 bulan di sini, kita singkirin terlebih dahulu. Lalu di bagian belakang boxnya ada beberapa keterangan spesifikasi kunci dari TWS ini, kalian bisa lihat di situ. Lalu di bagian depan kita bisa lihat di sini desainnya cukup standar ya, nggak begitu mewah ataupun nggak begitu kelihatan murahan. Dan di sampingnya sini ada beberapa informasi, kalian juga nggak bakalan baca kalau beli. Lalu di bawahnya susah guys untuk fokusinya, ini dia nggak kelihatan juga, kita skip aja. Dan di sampingnya lagi ada keterangan konektivitas apa aja yang disupport dari TWS ini. Tanpa berlama-lama lagi, gue bakalan langsung aja untuk unboxing TWS-nya. Ini dia cutter kesayangan kita yang udah penuh dengan karat ya. Langsung aja kita brewek-brewekin. Sembari kita unboxing di sini, gue pengen ngucapin selamat tahun baru 2025 datang guys, akhirnya. Nah, di sini gue pengen tahu harapan kalian apa sih di tahun 2025. Pastinya kita semua ingin yang terbaik bagi diri kita kan di tahun ini. Nah, kalian bisa komentar aja. Kalau gue sih simpel aja, yang pastinya yang pertama gue dan juga keluarga itu sehat-sehat. Lalu yang kedua rezeki makin lancar, dan yang ketiga GTA 6 gak diundur guys perilisannya. Oke, mungkin itu aja. Sip, balik lagi ke TWS-nya, kita tinggal tarik aja, dan ini adalah isi dari boxnya guys. Kita lihat di sini ada semacam kayak amplop kecil ya, yang isinya kita bisa lihat di sini adalah kitab-kitab suci atau user manual yang gak pernah dibaca sama orang-orang. Cukup lengkap kayaknya ini karena cukup tebel ya. Lanjut di sini kita dapat kotak kecil juga berwarna kuning yang isinya adalah ear tips. Nah, di sini banyak sekali guys ear tips cadangannya. Kita coba buka terlebih dahulu. Akhirnya terbuka juga. Ini jujur susah banget guys buka kotak kecil ini tanpa merusaknya ya. Oke, ini ada beberapa ear tips cadangan, ada 4 pasang di sini, kita bisa pilih yaitu yang paling besar dan juga yang paling kecil. Gua nggak tahu ukuran apa yang terpasang langsung secara default di TWS-nya. Nanti kita bakalan cek aja. Lalu di bawahnya tadi ini kita dapat kabel charger juga yang udah type C ya pastinya. Kurang lebih 10-15 cm lah ini. Nah, raja terakhirnya nih, nggak mungkin kita unboxing TWS nggak ada TWS-nya gitu loh. Ini gimana cara bukanya ya? Kita tinggal tarik aja gitu kah? Kita coba tarik. Ya benar ditarik guys, ini aja guys. Boom. Oke, begitu ya cara membukanya. Kita tinggal potek-potekin aja ini. Sip. Ini lumayan banyak debunya ya, padahal masih baru. Gua notice sesuatu ini guys, ada semacam lebam-lebam atau dent yang di bodinya itu, kalian bisa lihat nanti gua zoom ini. Dan gua harus turunin brightness-nya buat biar lebih kelihatan lagi gitu. Kalian bisa lihat itu jelas banget lebam-lebamnya, apalagi kalau gua di tempat gelap lalu gua nyalain senter gitu ya. Kita hiraukan saja terlebih dahulu masalah ini. Kita lihat untuk desain dari casingnya.
Di atas itu ada tulisan Irfan, lalu di bagian bawah ada lampu indikator baterai, di bagian atas ada charging port, dan di bagian paling bawah itu ada detail dari produknya. Bentuk dari bodinya sendiri ini persegi panjang dengan ujung-ujung yang membulat, dan ini enak banget buat digenggam guys. Nggak ada yang tajam-tajam gitu, cuman minusnya dari desain kayak gini itu lumayan gampang jatuh, karena ya itu tadi pinggirannya yang membulat itu membuat kita rasanya kayak lebih licin aja gitu saat megangnya. Yuk langsung aja kita lihat isinya. Di sini untuk TWS-nya sendiri finishingnya doff di bagian tangkai, dan di bagian dalamnya ini glossy ya guys. Jadi ini bagus sih. Dan ini ada kertas buat keblok powernya dari TWS ke casingnya ya. Kita coba langsung tempelkan saja di sini. Apakah hidup? Di atas juga ada semacam stiker guys. Kita potekin dulu. Sip, langsung aja kita coba untuk tutup casingnya. Suara nutupnya ini agak mengkhawatirkan dan gak satisfying banget sih guys, karena terlalu kenceng kayak petek gitu. Apaan ini? Kalian coba dengerin sendiri deh. Tuh gimana menurut kalian? Kalau menurut gue ini lumayan mengkhawatirkan juga sih. Kita coba positive thinking aja, mungkin ini cuman terjadi di unit gua doang karena gua beli diskonan mungkin. Gua juga nggak tahu. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena sebelumnya gue pakai TWS Comfort Buds dari brand Eagle yang harganya itu sekitar 300 ribuan. Bisa dibilang itu feel buka tutupnya smooth dan juga satisfying banget suaranya guys. Pokoknya perfect ya. Tapi ini yang lebih mahal, kenapa suaranya malah begini ya? Sudah saatnya kita move on. Sebenarnya yang sebelumnya gue pengen beli itu adalah Huawei FreeBuds 6 karena itu udah paling affordable di harganya. Tapi setelah gue ulik-ulik lagi ke YouTube, itu gue lihat bahwa Irfan ini lebih affordable lagi dari Huawei guys. Nah nanti kalian tahu sendiri kenapa sih alasan gue pilih Irfan ini, yang bahkan brandnya sendiri kalian banyak yang nggak tahu pasti, ketimbang gue pilih Huawei yang brandnya udah teruji dan udah cukup besar ya. Oke, kita lanjut kita bahas di sini. Untuk indikator baterainya sendiri ini full ya. Kalian bisa lihat 3 lampu putih ini sebagai indikator. Lampunya hidup semua, jadi ini baterainya masih full ya guys. Alright, gue bakalan langsung coba untuk ngekonekin TWS-nya ke HP gue. Di sini kita lihat untuk Bluetooth, dan ini adalah Irfan Air Pro 4. Kita bisa langsung konekin aja. Yap, di sini tinggal sambungin. Itu dia udah berhasil connect dan dia otomatis pakai Qualcomm aptX ya kalau misalnya HP kalian udah support. Nah di sini untuk settingannya sendiri nggak ada guys, kita berarti tinggal setting di aplikasinya nanti. Ternyata HP gue ada update Bluetooth juga, gue bakalan update terlebih dahulu. Dan ini tiba-tiba muncul pop-up notifikasi untuk kita download aplikasi Irfannya langsung guys. Jadi kita nggak perlu buka Play Store dulu ya. Ini langsung muncul pop-up aja gitu. Saat ini kita berada dalam aplikasi Irfan. Kita bisa lihat di sini belum ada device yang connect sama sekali karena sebelumnya gua hapus terlebih dahulu biar kita sama-sama bisa lihat gimana saat pertama kali buka aplikasi ini. Ada 3 menu yang bisa kita pilih, yaitu dashboard, discover, dan juga Mi. Kalian bisa lihat settingan-settingan di Mi ini ya. Lalu kita tinggal tambahin aja device-nya, kita tinggal klik tanda plus atau bisa langsung hubungin lewat Bluetooth. Di awal tadi gue udah coba metode langsung hubungin lewat Bluetooth-nya. Nah, di sini kita bakalan coba hubungin dari aplikasinya. Ternyata sama saja, buka settingan Bluetooth juga. Jadi mau kita langsung dari control panel atau dari aplikasinya itu sama saja, guys. Setelah gue coba beberapa saat, ini ternyata ada bug di aplikasinya. Ini gue nggak bisa konekin sama sekali ke Bluetooth-nya. Jadi buat kalian, gue saranin untuk langsung konekin aja melalui control panel ya, jangan dari aplikasinya. Ini nggak bisa connect dari tadi gue coba. Nah akhirnya ini mau connect setelah kita buka settingan lewat control panelnya langsung tanpa buka aplikasi ya. Oke, ini udah aman, langsung aja kita balik lagi ke aplikasinya guys. Muncul pop up buat connect, diklik saja. Habis itu klik di bagian Irfan Air Pro 4 ini guys. Lalu akan muncul settingan dari TWS-nya. Kita bisa lihat persentase baterai TWS kiri dan TWS kanan, lalu juga ada untuk casingnya. Nah, sorry banget kalau misalnya casingnya itu tinggal 10% karena ini timeline videonya setelah gua beberapa hari pakai ya, jauh setelah video unboxing tadi. Di bawah indikator baterai kita bisa ganti nama Bluetooth dari TWS-nya.
Lanjut ada settingan ANC juga, ada normal, ambience, dan juga noise cancelling. Sesuai namanya, normal ini paling balance di antara kedua opsi lainnya. Noise tetap ada atau tetap masuk, tapi yang nggak begitu mengganggu juga. Pokoknya ini benar-benar balance deh. Di opsi ambience kita ada dua pilihan, yaitu default dan juga natural. Perbedaannya sendiri, yang default itu suaranya lebih besar dan juga lebih detail seperti kita nggak pakai TWS, tapi suaranya itu lebih cempreng ketimbang yang natural. Nah, untuk opsi natural ini sesuai namanya itu lebih natural ketimbang yang default, tapi dia tetap kayak ada noise cancellingnya yang ngebuat kurang transparan. Lanjut ke opsi terakhir, yaitu full noise cancellingnya guys. Ini ada banyak banget opsinya. Jujur dari pilihan sebanyak ini yang pakai cuma dua guys, strong ANC dan juga win noise cancelling kalau dari pemakaian gua. Kenapa? Karena misal dari balance sendiri itu menurut gua nanggung banget. Dia tujuannya mau ngeblok suara yang berisik tapi tetap kedengeran. Itu gimana, kayak aneh aja menurut gua. Lalu untuk kedua opsi AI ini menurut gua kayak cuman gimmick aja, karena memang gak berasa apa-apaan guys perbedaannya. Ini kan maksudnya dia menggunakan AI kalau misalnya kita di kondisi tertentu gitu kan. Tapi di kondisi tertentu juga gua nggak tahu perbedaannya apaan, tetap gak kerasa di kuping gua. By the way, di sini gua malah lupa bahas strong ANC-nya. Strong ANC-nya ini bagus banget guys buat kalian yang misalnya nggak mau keganggu dengan noise-noise di luaran sana yang sangat-sangat berisik ya. Itu bisa teredam dengan baik. Memang gak 100% teredam, kayak masih ada sisa 20% suara-suaranya, tapi udah bagus banget sih itu guys. Malahan 20% sisanya ini cukup berguna buat kita sedikit menyadari suara lingkungan yang ada di sekitar kita. Tapi jujur ini 20%-nya susah banget buat didengar guys. Karena kayak cuman suara-suara minor gitu loh. Misal ada orang ngomong di depan gua, itu gua susah banget tahu dia ngomong apa. Ya mirip kayak suara rakyat yang susah buat didengar sih. Oke, kita lanjut aja. Ada minus dari strong ANC ini, yaitu suara angin gak keredam guys. Padahal harusnya itu semua suara yang mengganggu harusnya keredam kan. Ini gak keredam. Nanti gua bakalan tunjukin juga ke kalian ya. Karena isu tersebut, opsi win noise cancelling jadi berguna buat gua. Tapi ada masalah baru guys, karena tipenya win yaitu cuman ngeredam angin, jadi suara noise lainnya itu tetap kedengeran gak kayak di strong ANC ya. Please dong kalau misalnya ada tim Irfan yang nonton video ini, perhatiin lagi untuk fitur strong ANC ini karena masih ada minus tersebut ya. Semoga aja di update firmware kedepannya itu di fix. Gue rasa cukup untuk ngomel-ngomel masalah ANC-nya. Lanjut ke fitur berikutnya, yaitu ada game mode. Game mode ini bisa mengurangi latency dari TWS ini, bisa sampai di bawah 50 millisecond guys. Jadi buat kalian anak kompetitif atau yang suka dengan suara yang minim delay bisa pakai mode ini. Tetap ada delay tapi nggak separah mode defaultnya. Ada juga yang dikorbankan ketika kalian ngaktifin mode ini, kalian bisa baca di bawahnya itu untuk koneksi bluetoothnya jadi kurang stabil guys. Berikutnya ada opsi in-ear detection juga. Kalau misalnya kalian lagi dengerin musik dan ngelepas TWS dari telinga, itu musiknya bakalan mati. Ketika TWS dipasang lagi ke telinga, maka otomatis musiknya akan ngeplay lagi. Di bawahnya lagi ada settingan untuk equalizernya. Kalian bisa pilih di sini banyak banget preset-presetnya dari Fernanda Gunsan. Itu adalah salah satu YouTuber yang ngeracunin gua juga buat beli TWS ini. Kalian juga bisa pilih preset-presetnya yang udah disediain dari aplikasi Irfan ini guys. Dari sekian banyak preset equalizer di sini, gua paling cocok sama preset punyanya Fernanda Gunsan karena bisa dibilang suaranya cukup balance. Pokoknya pas banget buat dengerin tipe musik favorit gua, yaitu R&B. Oh ya, ada juga opsi custom equalizer di sini. Kalian bisa atur-atur aja sesuka hati kalian. Lalu ada juga untuk custom sound profile guys, untuk customisasi style suara yang disukai. Sip, lanjut ke bawahnya lagi kita ada opsi untuk kontrol dari tangkai TWS-nya. Kalian bisa setting-setting di sini, gua nggak perlu jelasin, kalian bisa baca sendiri. Ini untuk opsinya banyak banget ya. Intinya di sini untuk nge-customize fungsi dari gestur TWS-nya sendiri guys. Dual device connection, nah ada juga fiturnya di sini. Kalian bisa konekin dua device sekaligus ke satu TWS ini. Fungsinya apa sih? Nah ini gua kasih analogi ya. Misal kalian lagi gunain laptop, terus HP kalian itu ada telepon, jadi kalian bisa langsung angkat teleponnya dan kalian bisa langsung dengerin lewat TWS-nya guys, tanpa harus disconnect dari laptop terlebih dahulu. Masih ada hal-hal yang mind blowing lagi di TWS ini, yaitu di Bluetooth audio quality-nya.
Ya, ini adalah pengaturan kodek Bluetooth-nya. Ada LDAC dan juga Qualcomm aptX. Atau kalian bisa pilih juga AAC kalau misalnya ingin koneksi yang lebih stabil. Tapi pastinya untuk kualitas suaranya kurang dari LDAC dan juga Qualcomm aptX. Untuk yang paling bagus sendiri itu ada di LDAC guys. Tapi menurut gua nggak terlalu signifikan ya. Agak susah dibedakan dari yang aptX. Jadi saran gua kalian pilih yang aptX aja karena bisa untuk dual connection ya. Untuk LDAC lumayan banyak limitasinya. Jadi menurut gua yang sweet spot itu di Qualcomm aptX ya. Berikutnya ada pengaturan mikrofon, kalian bisa pilih automatic aja saran gua, nggak perlu di kanan atau di kiri doang. Ini udah nggak perlu di setting-setting lagi, automatic aja. Ada juga voice prompt setting, kalian bisa pilih suara asisten yang bakalan muncul nanti, mau bahasa Inggris, Jepang, Jerman, ataupun Chinese. Settingan kedua dari barisan paling bawah ini ada LI Audio. Saran gua kalian pakai Google Voicepair aja karena LI Audio ini lumayan banyak limitasinya kayak LDAC tadi, itu kalian bisa baca sendiri ya. Pokoknya saran gua kalian pakai Google Voicepair aja biar bisa nikmatin fitur lain dari TWS ini. Fitur terakhir di aplikasi ini adalah Find My Headphones. Ini adalah fitur untuk mencari TWS, misalnya TWS kalian jatuh ke suatu tempat gitu ya, tapi ada persyaratannya yaitu harus masih terkoneksi dengan Bluetooth HP. Syarat kedua yaitu unit TWS-nya harus berada di luar case, gak boleh ada di dalam. Kalau misalnya berada di dalam case itu nggak bakalan bisa bunyi. Oke, mungkin cukup untuk pembahasan aplikasinya, kita bakalan bahas kembali untuk unitnya guys. Sekarang saatnya untuk membahas tipe suara dari TWS ini. Untuk ngedengerin beberapa lagu yang gua bakal taruh listnya di sini. Suara yang dihasilkan dari TWS ini seperti yang gua katakan, kalau tipe suaranya itu balance. Tiap frekuensi di TWS ini cukup baik atau bisa dibilang terbaik di kelasnya. Semisal kalau memang butuh untuk boost di frekuensi tertentu juga bisa melalui custom equalizer yang gua udah jelasin sebelumnya guys. Di settingannya itu udah lengkap banget kok. Mulai dari frekuensi low atau bassnya, mungkin kurang cocok sih untuk user bass head. Melihat kebanyakan selera orang Indo itu suka dengerin musik yang suara bassnya sengebu mungkin, ini mungkin bakalan kurang cocok guys. Bisa dibilang suara bassnya tetap berasa bulat dan berisi, tapi di kategori pas aja. Frekuensi mid atau vokal itu jelas, cukup detail, dan berbobot. Salah satu TWS recommended lah buat lo pada yang suka dengerin podcast atau suara vokal penyanyi yang jelas gitu. Terakhir, frekuensi high yaitu treble, cukup renyah, dan detail tanpa terasa menusuk di volume yang cukup tinggi. Nah, tiap elemen suara terpisah dengan cukup baik dan tanpa terkesan menumpuk. Oh, hampir aja kelupaan untuk bahas soundstage-nya. Earphone Air Pro 4 ini termasuk TWS yang memiliki soundstage yang cukup luas dan lebar, yang mana kita cukup sulit untuk mencari TWS di harga segini yang soundstage-nya udah seluas ini. Bisa dikatakan Earphone Air Pro 4 sangat bisa untuk melibas berbagai genre lagu tanpa masalah, karena tidak ada salah satu frekuensi yang lebih menonjol. Berarti ini adalah TWS all-rounder. Sudah saatnya demoin kualitas ANC kepada kalian semua ya. Buat yang penasaran silahkan simak video berikut ini. Sekarang waktunya untuk ngetes kualitas ANC Earphone Air Pro 4. Gue akan play suara noise stadion yang sangat berisik ini untuk tes strong ANC, balance mode, transparency mode, dan juga wind noise cancelling. Sip, langsung aja kita simak bersama. Noise cancelling. Normal. Ambient sound. Tadi gue sempat bilang kalau misalnya ada kekurangan di strong ANC-nya. Suara hembusan angin itu nggak keredam dengan sempurna. Malahan terkesan kayak nambahin noise. Coba deh kalian dengerin dan nilai sendiri. Noise cancelling. Wind noise cancelling.
Dugaan dari gua masalah ini berasal dari mic TWS-nya yang nggak bisa ngeredam suara hembusan angin secara maksimal. Karena saat gua tes pakai mode wind noise cancelling dan coba pakai saat TWS-nya dalam keadaan nonaktif atau tidak connect ke device manapun, nggak ada sama sekali tuh suara hembusan angin yang terdengar. Jujur suara noise ini ganggu banget sih, apalagi kalau kita pakai TWS-nya di tempat-tempat yang hembusan anginnya cukup kuat. So ini notes buat tim Irfan kalau misalnya nonton video ini, semoga saja bisa mengatasi masalah ini di update firmware ke depannya. Terakhir, sebelum masuk ke kesimpulan, gue ingin nunjukin beberapa minus kecil yang ada pada unit gua, seperti dent atau lebam-lebam pada body case yang gua sempat singgung di awal video. Jadi inilah penampakan case Irfan Air Pro 4 gua. Kayaknya nggak perlu gua tandain atau gua zoom gitu, ini udah kelihatan jelas. Kalian bisa lihat sendiri dent atau lebam-lebamnya ini kelihatan sangat jelas ya saat di tempat yang remang-remang atau gelap. Ketika di tempat terang ini nggak terlalu kelihatan karena memang warnanya sendiri hitam doff. Ya untuk ini gua nggak terlalu mempermasalahkan lah karena bentar lagi juga gua beli soft case silikon atau karet ya, gak tahu gua bahannya apaan, jadi bisa buat nutupin lebam-lebam ini. Terus masih ada lagi guys, ini gua apes banget sih dapat unit yang minus-minus kayak gini. Minus kedua ini ada pada tutup case-nya yang gak terlalu rapat, yang nyebabin bunyi-bunyi kurang enak didengar. Kalian bisa dengerin ini. Jadi seperti itu suaranya. Mungkin ini masukan terakhir dari gua untuk tim Irfan. Semoga bisalah lebih diperhatikan lagi quality controlnya pada hal-hal minor seperti ini. Bukan hanya pada fungsi produk saja, ini bertujuan agar tidak menimbulkan kekecewaan nih pada pihak konsumen. Itu aja yang dapat gua bahas di video kali ini. Untuk review fitur lainnya bakalan gua buat pada video setelah 3 bulan pemakaian TWS ini. Dari mulai tes latency untuk main game, tes INC untuk teleponan, dan sebagainya. Kesimpulannya, TWS ini memang udah sangat-sangat overkill di harganya. Dari mulai konektivitasnya yang lengkap, kualitas audio dan tuningannya itu juga pas banget di telinga gua, jadi nggak ada komplain. Lalu fitur-fitur pendukungnya seperti game mode dan ANC-nya itu udah bagus banget di harga segini. Jadi nggak ada alasan buat kalian nggak ngelirik TWS yang satu ini guys. Di harga segini ini udah overkill banget ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue bahas di video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Gue Igal Devara and bye bye guys.